Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Faqad qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhum yukhrijunahum minan nuri ilan dhulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Wa qala Nabiyul Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima jitu bihi. Maka ajaban amril mu'minin inna amrahu lahu khair. Sadaqallahul azim. Wassalamu Nabiyul Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jemaah salat masjid Al-Karim. Saya hari ini mantan artis, mantan penebar kesehatan, pencari daya. Saya tinggalkan ini artis, bangkrut, berharap pun saya. Kata saya oleh sekarang pun mobil masih kereta, rumah masih banyak, tapi saya bahagia. Dulu uang saya banyak, bisa melihat umrahnya nggak bisa. Berapa puluh orang bisa membayar. Mobil-mobil macam-macam di sini. Paranoid, takut mati. Tahun 95, bertobat meninggalkan dunia artis dulu. Belum bisa baca Quran. Sekarang bisa. Orang pada nanya, dapat hidayah apa? Oke. Ya, saya mengaji. Gantian nama yang udah selesai belum? Saya dapatkan ilmunya. Saya dapatkan sebuah materi. Itu. Kalau di sini pasti juga. Hidayah Allah membawa keberkahan. Keberkahan. Karena orang merasa bahagia, bahagia. Pacaran bahagia, kali cowoknya kecil. Bahagianya kapan? Di waktu maksiat. Kalau yang hakiki di dunia bahagia, seperti orang hamil oleh istrinya atau oleh suaminya, pasti bahagia. Melahirkan bahagia, ya. Nah, itu yang kurasakan zaman sekarang ini. Mencium istri itu ibadah, mencium pacar itu harus ada. Masalah ya. Oke, waktunya nggak panjang, nggak bersama Haji Muhammad Khair Ali Mukti hadirin mukmin sejati. Amin, amin. Ada 3 bentuk hidayah. Yang pertama hidayah al-khalq, hidayah penciptaan, berupa insting. Maka bayi tidak perlu diajarin jus, langsung bisa. Gak usah diajarin ngesek, binatang aja bisa. Bukan insting, hidayah al-khalq. Hidayah yang diberikan Allah pada saat penciptaan manusia berupa naluri dan insting dan akal. Seiring itu Allah turunkan hidayah irsyad wal bayan, itu petunjuk. Hidayah ini diturunkan bersama dengan tugas Rasulullah Muhammad SAW, yaitu berupa kitab Al-Quran dan As-Sunnah. Untuk apa hidayah ini? Untuk memberi petunjuk kepada akal. Orang kecil baru punya istri dan punya akal. Ada yang hidayah akal, kita berpikir, memilih. Tapi tidak tahu. Ini baik buruk tidak tahu. Halal haram tidak tahu. Hasan wal qabi halal wal haram, ya. Khair wa syarr tidak tahu. Baik buruk, terpuji tercela, halal haram tidak tahu. Maka diturunkan oleh Allah kepada akal al-irsyad wal bayan, Al-Quran dan Sunnah, itu shiratal mustaqim. Ini wajib, sunat, mubah, makruh, haram itu. Di patokan penyanyi itu apa punya dan al-Ustaz. Namun akhirnya kan bermanfaat, bermanfaat bisa membuat masjid, tapi al-wasilah fil haram. Setiap aktivitas menyanyi yang menimbulkan keharaman haram.
Subhanallah, Maha Suci Allah. Tidak layak manusia dipuji. Yang paling tinggi bersujud kepada Allah. Sementara sedang menyanyi, sahut, lalai. Aku menyebabkan orang lalai kepada Allah. Apalagi lagunya ada kamu, lagu dakwah aja bisa begitu. Apalagi ada kamu. Masya Allah, 400 miliaran tidak membawa bahagia. Tinggal. Sekarang orang ketiga, rupanya hidayah ini yang dicari. Ini nggak gratis nih, hidayah taufik ini. Hidayah ini diberikan Allah kepada mereka yang sudah menempuh jalan hidup hidayah sebelumnya. Udah dewasa nih, dikasih tunjuk, wajib sholat, wajib puasa, maka sholat. Misalnya banyak yang bisa baca Quran. Kenapa? Karena hidayah taufik. Coba dites, ayo. Ya, mau dites? Ke depan terus baca di sini. Kenapa? Udah sudah dikasih hidayah Quran. Kok nggak bisa baca Quran? Karena tidak ada taufik, tidak ada keinginan. Maka hidayah ini diberikan oleh Allah ya, kepada mereka yang sudah menempuh jalan hijrah, jalan hidayah sebelumnya dengan benar. Ya, hidayah ini berupa kemudahan, keringanan, ketenangan, dan lain-lain mencerminkan kasih sayang Allah. Apa itu kasih sayang Allah? Rahmat. Apa itu rahmat? Kasih sayang. Mana bentuknya? Wajib, sunnah, mubah, makruh. Dari mana? Quran dan sunnah. Ketika dikasih Quran dan sunnah, akal menolak. Sesat. Ketika dikasih Quran dan sunnah, terima, tapi berat. Puasa berat. Terus dia berusaha poin dan enteng puasa. Sholat gampang, puasanya lima. Oh, dapat taufik. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat yahdihim rabbuhum bi imanihim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Sholat itu amal soleh, bertobat itu amal soleh, menikah itu amal soleh, bersedekah, berinfak, berwakaf itu amal soleh. Kok bisa melakukan itu enteng banget? Karena ditunjuki oleh Allah. Kenapa Allah tunjuki dia? Bi imanihim, karena imannya yang paling Allah. Ada orang beriman, berhaji, tapi jawabannya juga beriman bagi dia. Maka di awal berhaji korupsi juga. Berat yang tinggal di korupsi. Kenapa? Karena bagi dia taufik. Dua hidayah yang pertama, al-khauf dan al-irsyad, diberikan langsung kepada manusia secara gratis. Ya, tergantung masing-masing manusianya mau mempergunakan dengan baik atau tidak. Kalau yang baik pakai Quran, harus baca, nggak bisa belajar. Baik. Tadi bukan hasil kembali. Tadi begini, cocok jenggotnya. Rambutnya ya udah. Ya. Kok bisa? Ya dapat taufik, dapat kemudahan, dapat keinginan. Orang pacaran tuh susah lepas tuh. Kenapa? Gak dapat taufik. Kalau punya keinginan dan takut kepada Allah diberi kemudahan, gampang terus. Dapat jodoh lebih baik lagi. Satu hidayah yang terakhir yaitu hidayah taufik. Hidayah itu taufik. Ini tidak serta-merta diberikan, namun ada syaratnya. Manusia yang sudah mempergunakan dua hidayah, akal, pikiran, dan Quran, bergaul dengan Quran, bergaul dengan aturan-aturan. Kemudian, ya Allah berikan kemudahan. Terus melakukan Quran, tapi kok bisa baca? Ada orang mau saya ajari, kebenaran, diajarin senang. Oh, rajin belajar. Sekaligus dosanya berguna. Tapi siap mengaji antum. Assalamualaikum. Jauh dari taufik ini. Namanya taufik, panggilnya si Opi. Apa hubungan hidayah dengan status manusia? Manusia di bawah, paling bawah biasanya manusia
memiliki tingkatan kafirun, mukminun, muttaqun. Ya, orang yang bertakwa. Siapa manusia? Diberi daya penciptaan tadi, insting, akal. Kemudian dia makrifat. Dengan akalnya dia paham. Oh, dunia harus selesai, ini pasti ada bikin. Yang bikinnya harus ada, wajib berwujud. Dengan akalnya dia berpikir seperti itu. Kata orang itu disebut makrifat. Makrifat apa? Dia punya pengetahuan bahwa pencipta itu ada. Dan dia yakini pencipta itu adalah Allah. Ini makrifat Allah. Yakin, walaupun aku tidak lihat Allah, Allah lah pencipta. Inilah disebut makrifat Allah. Ahli makrifat. Ini orang-orangnya. Ini orang-orang makrifat ini yang paling rendah. Yang mana yang paling rendah? Ya, belum beriman, tapi makrifat dia. Tahu Allah, Allah yang menciptakan, tapi tidak takut sama Allah. Zina, korupsi, tidak takut dia, tidak beriman dia. Maka bisa jadi dia kafir. Kenapa? Dia ingkar. Gitu. Dia ingkar. Ya, bahwa Allah yang menciptakan, kemudian Allah memberikan aturan, dia ingkar. Tapi, ya, kalau dia meyakini bahwa Allah Maha Pencipta yang mengatur semua manusia dengan irsyad wal daya, maka ketika diberi petunjuk oleh Allah irsyad dan daya, dia yakin Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wajib sudah berubah. Wajib apa? Puasa kalau di Ramadan pas maghrib. Dan azan wajib sholat. Siapa perintahkan? Irsyad wal daya. Dia yakini, yakin benar dia. Maka derajat dia adalah para beriman. Ini orang-orangnya. Nah, itu dulu. Wanita sudah haid wajib berjilbab. Satu hari tidak berjilbab 50 tahun di neraka. Tapi cuma sholat doang dipakainya gitu, nanti pulang buka lagi, tidak percaya diri ya. Itu nggak jatuh kafir ya. Cuma mustahziun, olok-olok. Silakan olok-olok bos-bos kan. Marah dia. Kalau aku udah marah, cuma yang mulai ke neraka. Wow. Gue yang takut itu, gue takut yang gitu. Allah nggak marah-marah baik. Allah udah marah setiap saat. Nafas aja gratis loh. Kalau mesti bayar berapa? Begitu gue sakit bengek belas, enak juga ya kalau bengek. Setengah nafas itu. Ya. Coba kalau seperempat, kayak apa? Nah, kemudian terikat pada syariat, kepada sunnah. Jadi yakin bahwa Allah menurunkan perintah, wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Ya. Jadi perintah dan larangan itu terkait dengan wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Ahkam khamsah, hukum yang 5 ini dipatokkan. Maka orang ini selalu mengkaitkan perbuatannya dengan wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Bukan dengan perasaannya. Berpikir terus pakai perasaan. Ada yang secara janda. Iya, kita mengatur hubungan. Pada berhubungan dengan terjadi. Begitu hujan, siap janda jauh lagi di Depok. Naik apa nih lu? Kayak nganterin. Kalau pakai perasaan, siap tuh hujannya. Tapi kalau pakai syariat, itu wanita, bukan takut. Itu masuk. Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Haram. Yeah. Tapi haram. Ini muttaqun, orang bertakwa ini. Tapi orang beriman tadi, sayang ya. Yaudah santai deh. Iya. Orang beriman ya. Melanggar aturan Allah. Nah, orang yang terikat kepada syariat dia ahli tarekat, maka dia orang bertakwa. Kenapa? Dia taat pada syariat. Maka dia ya, hubungan hidayah itu nantinya kepada takwa. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Gitu. Barang siapa bertakwa kepada Allah, pasti untuk di jalan keluar dari masalahmu. Apa masalahmu? Tidak. Masalah harta dan wanita. Minta tolong kepada syariat. Taati syariat kalau kamu bermasalah dengan wanita, dengan harta dan tahta.
kok bisa pakai jilbab sih? Gimana itu belum siap? Kalau mati siap nggak? Ya enggak sih. Menghina Allah siap, tapi mati nggak siap. Allah yang punya mati, Allah yang punya hidup, Allah yang mematikan dan menghidupkan. Cuma diperintah sama Allahnya nggak mau suruh berjilbab. Kenapa? Dapat hidayah? Dapat. Suruh berjilbab, cuma nggak mau. Nah, tidak diberi kemudahan untuk berjilbab. Tidak mendapat hidayah taufik, jauh dari takwa. Beriman, maka orang beriman itu penghuni neraka. Beriman selingkuh, beriman korupsi, beriman gak bisa baca Quran, gak mau belajar, dosa. Beriman gak pernah dakwah, berdakwah dipakai cari makan, pakai uang lupa segala. Kalau artis mau pakai uang muka, muka jelas itu. Bagaimana upaya meraih hidayah taufik? Tuh, dengan memanfaatkan potensi daya Allah dan al-irsyad dan wal-bayar. Dari bahasa ya. Situ betul. Ya betul. Dan kalau pakai wireless ya. Perhubungan masa berhubungan ke sini aja sampai tersangkut. Oke, secara hubungan saya tim rescue di KPLB karena saya di Palu ya jadi aku bilang ikan. Oke, kalau ente mau keringat gua habis. Memanfaatkan potensi daya penciptaan, insting, ya, memanfaatkan akal, memanfaatkan insting, akal dan apa Al-Quran dan Sunnah petunjuk, ya. Dengan sebenarnya, misalnya dengan hidayah Allah secara naluriah, manusia akan mencari siapa yang telah menciptakan dirinya. Dengan akalnya manusia mampu beriman kepada Allah yang ada dalam diri. Karena yang tidak berakal tidak mungkin. Seperti ini. Min aina jitu? Min aina jitu? Min aina jitu? Min aina jitu? Dari mana asalku? Dari mana asal kita? Dari mana asal kita ini? Dari mana asalku? Itu pertanyaan besar ini. Atau dipikir? Ya Nabi Ibrahim itu ya siapa yang dari bulan pasti ada musibah, pasti ada malah kuasa. Nah, udah gunakan akalnya sampai dapat petunjuk. Nah, kalau kita tahu pasti bertanya dari mana asal manusia? Dari Allah. Tahu dari mana? Dari Quran. Nah, buktikan dengan akal Quran ini. Karena untuk membuktikan kebenaran itu memakai daya Allah, ilmu akal, penciptaan insting dan akal. Menurut akal, Al-Quran yang kita baca, yang kita lihat itu yang tidak mungkin. Satu, bikinan Muhammad Rasulullah. Dua, bikinan orang Arab. Tiga, wahyu. Bikinan Muhammad Rasulullah. Orang tidak bisa menulis untuk seorang yang syahid, bukan syahid. Ahli syahid aja orang Arab. Bingung. Tidak mungkin Muhammad yang bikin. Ini lah ceritanya karena waktunya banyak. Jadi apa kemungkinannya? Kalau Al-Quran bikin orang Arab itu batil, Nabi Muhammad orang Arab ditantang oleh Al-Quran bikin semisal satu surat saja kepada orang Arab. Nabi Muhammad juga orang Arab yang termasuk ditantang bikin surat, gak bisa juga. Bahkan ketika ditanya orang Yahudi, mana? Ruh itu apa? Gak bisa jawab. Ya, tentang wahyu baru ngomong. Nah, ketika ngomong orang lihat, gak mungkin Muhammad itu. Pasti Tuhannya Muhammad. Karena dari mulut Muhammad Rasul ada dua hadis, Quran. Satu-satunya manusia yang ngomongnya dua macam itu Nabi Muhammad. Oh, ini wahyu. Beda kalau tadi ngomong wahyu beda. Kalau ngomong hadis aja. Subhanallah. Di situ Abu Jahal mengakui Muhammad benar, tapi gengsi. Musibah gengsi kayak gitu. Tak gengsi, tapi tahu. Beriman
sunnah, dia mengenal Allah, memahami itu apa dia diciptakan. Minta ngaji, dari mana asalku? Dari Allah. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana aja? Untuk apa hidup ini? Ngapain sholat di sini? Sadar nggak untuk apa? Ternyata kata Al-Quran, tadi kan sudah kita yakini Quran adalah wahyu. Kalau wahyu nggak mungkin salah, walaupun satu diri. Laku negara laku, kok bilangin titiknya, nggak mungkin jadi ain. Kasih titik satu nggak mungkin jadi fa. Orang yang baca pasti laku negara laku, walaupun titiknya satu. Bismillahirrahmanirrahim. Gak pakai titik pun pasti bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Haknya kasih titik di bawahnya jadi jim. Tadi kalau disuruh baca pasti dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hatinya pun ada titik. Gak mungkin dibaca Bismillahirrahmanirrahim walaupun jim tulisan. Titik gak bisa merusak Quran. Apalagi ayat, apalagi manusia membuat ayat pengirupnya. Nah, Al-Quran bercerita manusia berasal dari Allah. Terus Allah nyatakan manusia buat apa? Ayat sama Allah. Ternyata wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Apa itu ibadah? Mengerjakan perintah, wajib sunnah, ubah makruh haram. Meninggalkan larangan, wajib sunnah, ubah makruh haram. Berjibab itu perintah, sholat itu perintah, taat kepada suami itu perintah, menyayangi, membina, mendidik istri, memimpinnya itu ibadah. Kenapa istri ibadah, kenapa pacar ibadah? Berganti teman-teman sekantor berkantor. Kalau berbanyak mantu. Iya. Suamimu gimana? Suamimu bilang, suami lain. Aku pengen deh suami kayak bapak. Bersabar dalam taat kepada Allah, yaitu taat kepada syariat, menjalankan semua yang diperintahkannya dan menjauhi dari semua larangannya. Hasilnya takwa. Orang takwa itu al-khauf min al-jalil, takut kepada Allah. Ya. Gak lihat Allah tapi Allah tidak. Istriku nggak tahu, tapi Allah tahu. Malaikat mencatat perbuatan. Kalau selingkuh aja jam berapa, detiknya, kapan, di mana, itu bisa malaikat. Malaikat menulis, malaikat nanti bongkar dan bisa buka, saksikan oleh istri. Aku selingkuh sama istri di sini, di sana. Lalu dia minta ampun ke suami, dia istri. Suami sama tukang kebun. Itu kan istri enggak. Dia di rumah tapi selingkuh juga, nggak ketahuan sama suami. Tapi malaikat menulisnya di sana. Nah, dia takut, nggak berani melakukan itu. Al-khauf. Orang takwa takut berdoa. Wal amal bitanzil. Selalu beramal berdasarkan wajib, sunnah, haram. Pikiran dan perasaannya tunduk kepada ini. Perasaan siapa yang menyinggung? Nggak pernah tersinggung. Kami nggak pernah tersinggung. Justru rahmat Allah itu datangnya menyinggung. Ketika tersinggung menolak, adalah orangnya. Ketika tersinggung menerima, Nabi orangnya. Kandungnya perlu arti. Gue banget. Hasil akhirnya meraih keberkahan dari Allah. Apa itu berkah? Keberkahan Allah bagi orang yang beriman dan bertakwa. Dan sekiranya menyusul dari iman dan bertakwa, sungguh akan menurunkan mereka keberkahan dari suami keberkahan dari akhirat. Aku banyak duit, beri suatu tahun, ternyata berkah itu istighfar. Lawannya berkah itu istighfar. Berkah itu ini, berkah rezeki. Kalau di sini kita gajinya sedikit, pas-pasan, ya, tapi anak istrinya soleh pula, anaknya rajin belajar, maka dari uangnya halalnya istrinya soleh. Ya. Jadi berkah itu bukan diukur dari gagal
tinggi pangkatnya, banyak hartanya. Nanti saya informasikan. Tapi kalau dari rezeki dicari dari bagaimana memperolehnya, halal atau haram, sehingga meski sedikit tapi besar manfaatnya. Sedikit sih duitnya, tapi anak-anak itu nggak terlalu pusing ya bikin anak-anak. Makan kadang-kadang mereka puasa sebetulnya, terus mereka dengan Allah. Anak kecil yang belum balik nih, belajar baca Quran. Nurut, nggak ada pahalanya. Anak kecil kita itu berpuasa, nggak ada pahalanya. Kemana pahalanya? Untuk ibunya, bapaknya, belajar berkah itu berkahnya anak sholat. Anak kecil, nggak kok, jangan kok bikinnya ya. Kasih dari nggak kok, nggak berkah itu. Berkaum, kenapa sih? Nah, kirain nggak kok. Berkaumnya, ya. Umurnya dibagi apa? Udah. Ya Allah, ini. Tarikat kepada syariat, mengaji itu wajib. Dia ngaji, dia cari hadis, dia cari ayat. Tapi ini, tapi itu, ngaji. Tempur mengaji. Ini 1 jam. 1 jam dia mengaji dengan saya. Berapa umurnya? Setara dengan orang membaca